agama itu harus diletakkan pada konteks energi yang menjadikan diri kita berubah dan mendamaikan diri kita dan mendamaikan orang lain. Jangan dibikin pusing, karena kata Nabi, orang yang mempersulit pemahaman agama dan mempersulit agama untuk dirinya, maka dia golabahu, dia akan dipersulit oleh dirinya sendiri. Ruwet bahasa Inggris. Rumit, hanya malas. Betul. Ada orang, barang siapa yang tidak sholat itu adalah musuh Allah. Salatlah kita. Barang siapa yang sholat tapi tidak khusyuk, lalai, nerakawelah baginya. Kita belajar khusyuk. Barang siapa yang sholat tapi sudah khusyuk tapi tidak baik dengan tetangga, maka itu tertolak. Akhirnya dia sholat enggak, khusyuk enggak, ke tetangga musuhan. Jadinya berat banget kayaknya agama. Ya udahlah, orang udah sholat, alhamdulillah. Soal khusyuk atau enggaknya serahkan dia untuk terus istiqomah. Oke, dia hari ini sudah sholat. Soal dia masih musuhan dengan tetangga dan lain sebagainya, mudah-mudahan musuhnya tidak sebanyak waktu dia belum sholat. Sederhana sekali itu agama itu. Termasuk ketika misalnya dia ada keinginan misalnya mengejar Lailatul Qadar, tadi sempat singgung sedikit. Ini gimana sih? Kenapa malam itu harus ada? 1000 bulan. Iya, Allah itu tahu persis ya bagaimana psikologi manusia yang ingin mendapatkan sesuatu dengan banyak, usaha sedikit tetapi hasilnya banyak. Maka sengaja ada yang namanya makom ijabah, tempat-tempat ijabah seperti misalnya di Mu'tazam. Ada juga waktu-waktu ijabah seperti doa di antara dua khutbah, termasuk adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Ulama-ulama berbeda pendapat soal Lailatul Qadar. Sepertiga malam terakhir itu? Iya, bayangkan aja bagaimana tidak berbeda pendapat. Di satu sisi katanya Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran. Dia turun fi lailatin mubarakatin. Nah, sementara turunnya Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sebagian hadis mengatakan Lailatul Qadar itu fi asl awakhir min Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Jadi yang benar mana? 17 atau dari 21 ke 30. Nah, daripada kita bingung, kita ambil kaul yang lain bahwa Ramadan itu ada di sepanjang Ramadan. Dihajar dari awal sampai terakhir. Artinya, mari kita ibadah terus-menerus agar kita mendapat fasilitas perbaikan 1000 bulan. Itu kan sekitar 60 tahun lumayan. Hidup aja belum tentu sampai. Bagaimana dengan begini? Ketika pas Lailatul Qadarnya, lah kok pas kita berbuat dosa, apakah dihitung 1000 juga dosanya? Enggak, itu ada hal yang menarik. Jadi Nabi Muhammad SAW selalu membanggakan umatnya dengan fasilitas dari Allah. Apa itu? Bila kita berbuat dosa, maka malaikat akan menunggu yang berbuat dosa itu, apakah dia akan taubat, meminta ampun atau tidak. Oh, belum dicontreng dulu? Belum. Beda dengan kalau baru berniat. Jadi kalau baru berniat, kita udah dapat satu nilai. Kalau dilaksanakan, itu bisa 10 sampai 700. Bahkan berlipat ganda. Kayak gitu. Dan itu fasilitas untuk orang mukmin. Kalau Anda hari ini berbuat dosa, jangan malu untuk bertobat. Kalau Anda ada pada posisi di jurang kemaksiatan hebat apapun, jangan putus asa. Pintu rahmat Allah itu selalu terbuka. Jadi jangan sampai ada orang yang ketika dia berdosa, tanggung saya udah banyak dosa, tanggung saya nggak usah tobat. Salah. Bahkan satu hadis Nabi mengatakan, dia berbuat dosa seumur hidup lalu besok dia meninggal, tiba-tiba dia bertobat, husnul khotimah, maka dia kemungkinan justru dapat surga. Ini netizen harus, karena kadang-kadang kan sampai misalnya depresi apa segala macam. Itu yang tidak boleh. Bahwa kita tuh punya Allah. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengasih. Gak pedulilah semua orang ngomong apapun tentang kita, Allah akan sangat menyayangi kita. Asal kita tidak berhenti untuk misalnya bertobat terus berbuat baik. Saya termasuk orang yang tidak setuju ya tentang istilah tobat sambal. Sering disindir kan, misalnya Allah kita itu hanya tobat sambal, hari ini tobat, besok buat maksiat. Saya bilang lebih baik tobat sambal daripada orang ketika berbuat dosa tidak tobat-tobat, atau orang yang berbuat taat tapi sombong. Karena memang manusia itu gitu ya, zidu wa yankus. Kadang-kadang imannya gede, tinggi, keren, powernya lagi semangat, tapi kadang-kadang turun, nyusruk. Dan Allah selalu ada di saat apapun kita berada.
Dan Ramadan apalagi, Allah kerahkan tuh malaikat-malaikatnya untuk mencatat siapapun untuk berbuat baik. Apa sih tanda-tanda ketika orang itu dapat yang dia mau, misalnya Lailatul Qadar? Apakah lebih ceria wajahnya, lebih terang atau gimana ya? Di surat Inna Anzalnahu Al-Qadar itu dijelaskan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang yang salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia akan salam, damai hatinya. Dia pun akan melakukan upaya perdamaian, mendamaikan siapapun. Di Quran disebutkan bahwa tugas kita adalah fa'aslihu baina akhwaikum. Kita harus mengislahkan, mendamaikan dua saudara kita yang sedang berkonflik. Dan itu akan dia rasakan hatta matla'il fajr, sampai ada fajar kehidupan baru. Makanya 1000 tahun itu, 1000 bulan itu adalah masa umur manusia. Orang yang Lailatul Qadar, dia akan menjadi sosok baru, punya jiwa yang lebih bersemangat, optimis, punya jiwa yang akan selalu menyongsong fajar bagi kehidupannya. Dan itu akan terasa bahwa perubahan orang yang mendapat Lailatul Qadar itu akan terlihat ketika beresnya Ramadan. Dia akan lebih istiqomah baca Qur'annya, dia akan lebih rajin ke masjidnya, dia akan lebih giat untuk sedekah, memberikan beasiswa kepada anak-anak yatim, memberikan bantuan permodalan kepada orang-orang miskin, dan lain sebagainya. Dan dia akan kelihatan bahwa Ramadan justru akan terlihat hasilnya justru di bulan pasca Ramadan.